Kisah akan berfokus pada seorang pria paruh baya bernama Dani Dolinski yang sedang memeriksakan pergelangan tangan kanannya yang cedera saat sedang bekerja, di mana Dani memutuskan untuk melepaskan pelindung lengannya dengan alasan sudah merasa baikan, tapi dokter tetap memperingatkan Dani untuk jangan beraktivitas yang berat dulu karena ditakutkan akan semakin memperburuk kondisi pergelangannya. With the arthritis you had, you can expect an occasional flare-up. Can I go back to work? Well, we don't want to be putting pressure on your finger. Any other questions? Dani sendiri adalah seorang penjual roti di sebuah toko roti kecil di pusat kota, di mana seorang pemuda bernama Ivan pun tiba-tiba muncul dan meminta pertolongannya. Entah siapa sebenarnya sosok si Dani ini, Ivan sampai mengatakan bahwa tidak ada satupun yang tidak tahu nama Dani Dolinski di lingkungan profesi mereka, sehingga daripada penyamarannya terbongkar, Dani pun langsung mengajak Ivan ke dapur belakang. We can't just close in the middle of the day. Well, ternyata Ivan baru saja selesai melakukan suatu pekerjaan dan tak sengaja terluka di bagian perut. Tujuan Ivan mendatangi Dani adalah untuk meminta bantuan agar menghubungi pihak perusahaan, karena hanya Danilah satu-satunya orang yang punya kontak langsung dengan para petinggi perusahaan. yeah, it's Linsky. Yeah. Yeah. Selesai menelepon petinggi perusahaan, Dani pun menyuruh Ivan untuk menanggalkan pakaiannya dengan alasan dokter sebentar lagi akan datang dan mengobati luka di perutnya. Namun ketika Ivan disuruh memandangi sebuah gambar pantai, tiba-tiba Company takes you on a vacation. Really? setelah mengeksekusi Ivan dan menyerahkan mayatnya pada tim pembersih, Dani pun pergi ke sebuah rumah besar milik direktur perusahaan, di mana Anda semua mungkin akan sedikit terkejut saat mengetahui jika profesi Dani yang sebenarnya adalah seorang pembunuh bayarin. I don't mind waiting. Ya, perusahaan yang dimaksud ternyata adalah perusahaan yang bergerak di bidang bunuh-membunuh yang menawarkan jasa pembunuh bayaran bagi para pelanggan kelas atas, di mana Dani sendiri sudah 30 tahun bekerja sebagai pembunuh bayaran sampai akhirnya diistirahatkan sekitar 1 tahun lalu gara-gara tangannya yang mengalami cedera. Gotta give him a chance, right? No. Put me back in the field and we can avoid these problems. Dia bernama Opal, salah satu petinggi perusahaan cabang Cicalengka sekaligus atasan Dani selama 30 tahun ini. Dani bersikeras ingin kembali pada pekerjaannya karena bosan harus pura-pura menjadi penjual roti terus. Namun, menyadari kondisi cedera tangan yang belum pulih atau sembuh total, Opal pun menolak permintaan tersebut. Come on, Zelinsky. You must have known this day was coming. After 30 years? Your record's impeccable. Karena Dani bersikeras ingin kerja lagi, Opal pun akhirnya mengiyakan permintaannya. Tapi kali ini pekerjaannya agak sedikit berbeda, di mana Dani harus menjadi seorang pelatih, pembimbing, instruktur untuk mendampingi seorang pembunuh bayaran muda yang baru terjun dalam dunia kriminal. Back in the field. I've got something I think you might like. Yeah, we'll see about that. In a different capacity. Dia bernama Wilborg, kita panggil saja Will.